Bunda-bunda di rumah, sore hari ini kita sudah bergabung ya dengan Bunda Irma. Nah, biar lebih akrab dan lebih enak juga nih didengarnya ya. Bunda Irma Gustiana Andriani, SPSI, MSI, PSI. Wah, diborong semua nih, semua PSI, PSI ya. Semua gelar psikologi diborong semua. Nah, dan Bunda Irma ini adalah seorang child psychologist, self growth dan parenting coach. Nah, ya kan sudah lengkap sekali ya jabatan beliau tentang ilmu parenting dari ilmu dunia psikologis ini. Nah, Bunda Irma terkait dengan tema kita pada sore hari ini, stop bullying sejak dini ya Bunda ya. Nah, kita sebenarnya kalau membaca tema atau judul kita pada sore ini mungkin udah kebayang, oke, kita nggak boleh ngebully gitu kan, ngebully itu nggak boleh bla 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 gitu. Cuman sayangnya walaupun kita udah tahu kalau ngebully itu nggak boleh, tapi masih banyak banget Bunda masalah-masalah yang anak meninggal, anak nggak mau sekolah, anak menjadi murung, anak menjadi depresi dan lain-lain sebagainya. Akhirnya hanya karena bullying ini gitu loh. Nah, jadi sebenarnya bullying ini berangkat dari mana dan apa sih penyebabnya gitu. Kenapa sampai hari ini pun rantai bullying itu selalu ada di tengah-tengah kita Bunda. Nah, silakan Bunda Irma. Baik, terima kasih Mbak Farah. Ini memang pertanyaan yang paling sering banget ditanyakan ya oleh parents biasanya karena baru-baru ini kan kita juga ada berita ya yang sangat mengkhawatirkan sekali. Ada sekelompok anak melakukan perundungan terhadap temannya, dipermalukan dan kemudian memang ternyata wafat ya karena tadi gitu aspek fisik dan kemudian ada depresi. Jadi kalau kita lihat kan sebetulnya kita perlu untuk membedakan apa yang sebenarnya itu bullying atau yang bercanda ya. Kan sering banget memang kita tahu ini mah cuman bercanda ya kan, cuman begini. Tapi sebetulnya itu bisa saja sangat melukai harga diri dan seseorang merasa bisa dipermalukan. Nah, sekarang ini model perundungannya kan sudah banyak banget ya Mbak Farah. Kalau dulu kita tahu perundungan itu hanya yang fisik ya, terus kemudian yang mental ya, terus kemudian secara lisan. Tapi saat ini sudah masuk ke ranah yang namanya cyberbully. Nah, ini silent banget ya. Banyak banget klienku yang nggak mau cerita ketika dia dibully di media sosial. Nah, sekarang sebetulnya apa sih penyebabnya? Nah, kalau kita lihat penyebabnya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu karena aspek dari sosial. Aspek sosial ini di keluarga. Misalnya saja si anak ini lahir dan besar serta tumbuh di dalam keluarga yang kurang kasih sayang gitu. Sehingga si anak ini nggak ngerti bagaimana caranya menyayangi, mencintai ya. Lalu kemudian yang kedua bisa juga karena si anak itu terbiasa dengan kekerasan. Tadi Mbak Farah udah bilang, bisa aja dibully dalam keluarga, bisa banget gitu ya. Perilaku intimidatif, kasar, ya lisan maupun secara fisik itu juga dilakukan orang tua terhadap anak. Banyak yang masih melakukan itu. Nah, lalu kemudian anak belajar dari situ. Konsep kekerasan itu menjadi hal biasa. Dan kemudian dia manifestasikan dalam kehidupan sosialnya. Lalu mungkin bisa juga si anak ini memang mendapatkan tadi ya ada trauma-trauma yang dia rasakan, kemudian itu dia pendam. Nah, lalu kalau ada kesempatan itu bisa dia jadikan pelarian kepada teman sebayanya atau yang lebih kecil. Dan kemudian bisa juga terkait dengan aspek personal anak ya. Memang mungkin ada anak-anak yang secara lahiriah itu memang cenderung agresif sehingga kemampuan kontrol dirinya itu kurang sekali gitu. Atau dia memang kurang empati, jadi kurang bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Atau yang terakhir nih, yang paling sering kali terjadi juga karena faktor misalnya tontonan. Ya, jadi secara sosial dia juga sering banget lah gitu ya media sosial ini dia lihat game-game, konten-konten ya apapun yang tema-temanya itu aksi kekerasan. Bayangin kalau dari kecil sering banget melihat aksi yang agresif, maka yang ada di dalam pikirannya itu sesuatu yang normal. Jadi dia menormalisasi itu kekerasan. Dan bukannya nggak mungkin secara spontan atau secara sadar juga dia bisa melakukan aksi perundungan gitu kepada teman sebaya atau yang lebih kecil daripada dia. Gitu. Jadi banyak variabelnya.
dan nggak bisa kita sebut hanya satu faktor tunggal. Jadi ada keterlibatan banyak hal sehingga memicu kenapa kok anak bisa melakukan aktivitas bully terhadap teman sebaya atau mereka yang lebih kecil gitu. Oke, nah bisa kita tangkap ya Bunda-Bunda ya. Jadi boleh aku Mm-mm. ulangi lagi. Jadi sebenarnya faktor si orang ini bisa menjadi si pembuli dulu ya Bunda ya. Sebelum kita Mm-mm. berangkat bagaimana mengantisipasi bullying, kita melihat dulu kenapa sih orang ini bisa menjadi seorang yang pembuli gitu ya. Nah, yang pertama ada aspek sosial dari keluarga yang kurang kasih sayang. Ya kan? Yang kedua, kata Bunda juga mendapatkan kekerasan dari keluarganya. Bisa jadi mungkin orang tuanya melampiaskan juga ya emosi-emosinya ke anaknya dan lain sebagainya. Terus juga ada juga konsep kekerasan menjadi hal yang biasa akhirnya karena kayak dipukul, dicubit segala macam biasa gitu kan. Nah, ada Mm-mm. juga karena adanya trauma akhirnya dilampiaskan lah seperti itu. Mungkin dia nggak terima ya Bun ya dikerasin segala macam dia akhirnya melampiaskan ke temannya. Dan ada juga Ya. mungkin karena faktor si anak ini memang agresif, memang anaknya lebih agresif di lingkungannya dibanding teman-temannya. Dan yang terakhir karena adanya tontonan ataupun konten-konten yang berkeliaran bebas ya Bunda ya, baik dari game dan lain sebagainya yang akhirnya terserap ke otak si Ya, anak gitu ya. Oke, betul. tangkap ya. Nah, terus bagaimana nih Bun? Kan kita Mm-mm. tidak bisa mengontrol orang tersebut juga ya, apakah dia ingin menjadi pembuli dan lain sebagainya. Dan kita yang menjadi penerima bulian ini seperti apa Bun sikapnya? Mm-mm. Orang tua itu perlu untuk bisa mengarahkan anak agar anak tidak jadi pelaku, ya kan? Kita kan juga nggak pengen ya anak kita jadi pelaku. Tapi kita juga nggak ingin anak kita jadi korban. Nah, makanya kenapa penting banget itu dalam keluarga perlu untuk menanamkan value atau nilai-nilai terkait dengan empati, hormat ya, terus kemudian juga penuh kasih sayang, mencontohkan model perilaku yang sehat gitu ya kepada anak-anak. Jadi meminimalisir jangan sampai banyak kekerasan gitu di dalam keluarga. Karena anak-anak yang jadi korban bully itu biasanya rentan juga menjadi pelaku bully gitu. Jadi sebetulnya akar mulanya memang sebetulnya dari dalam rumah ya. Dan juga yang kedua sih kalau aku sih juga cenderung bagaimana pihak sekolah. Karena umumnya kan anak-anak ini memang anak-anak sekolahan ya kebanyakan ya ketemu sama teman sebaya. Jadi penyuluhan-penyuluhan edukasi kalau perlu misalnya masukin tuh di dalam kurikulum misalnya gitu ya terkait dengan tadi gitu kurikulum bagaimana mencegah diri dari perundungan ya menjadi pelaku dan juga menjadi korban. Nah, eh, kemudian kita juga bisa memanfaatkan media sosial sih dengan baik. Artinya konten-konten terkait dengan perundungan ya. Lalu kemudian perundungan itu ternyata juga bisa loh masuk ke ranah hukum gitu ya. Jadi selain ada hukum secara sosial, ternyata hukum secara pidana itu juga bisa kalau misalnya itu sudah sampai pada tahap yang memang kekerasannya memang sudah tidak bisa dalam kategori yang ringan gitu. Nah, jadi pada intinya adalah kita sebagai orang dewasa ini benar-benar perlu untuk melindungi anak-anak kita supaya tidak jadi pelaku dan tidak jadi korban. Sering ngajak ngobrol mereka tentang pertemanan yang sehat ya, itu menjadi hal yang penting. Mendorong anak-anak untuk bisa melakukan aktivitas sosial yang positif itu juga penting ya. Kelompok-kelompok sosial yang juga banyak aktivitas sosial itu juga sebetulnya meningkatkan kemampuan mereka untuk berempati. Dan itu sebenarnya yang Mbak Farah sudah bisa dilakukan sejak dini banget gitu. Jadi sejak kecil yang namanya karakter kan dibentuknya Ya. dari dia kecil, nggak tiba-tiba gitu ya dia jadi orang yang empati karena empati itu adalah proses ya sosial skill itu dilatih benar-benar dari kecil. Kalau dari kecil dia sering dilatih berbagi, menunggu, sabar, respek orang lain, menghormati, itu akan bisa bisa membentuk dia menjadi karakter yang memang minim tadi ya melakukan aksi perundungan atau mencegah dia menjadi korban karena dia tahu untuk defense dan membela diri itu dia ngerti. Nah, kalau pertanyaannya lanjutannya mungkin kalau udah jadi korban gimana? Nah, ini kalau udah jadi korban perlu banget untuk segera dilakukan treatment. Karena banyak banget kasus-kasus anak-anak yang memang menjadi korban bully ini dia diem. Nah, Ya. karena dia diem, orang tua nggak tahu kalau dia itu memang sudah korban bully. Sementara dia dibully bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai seterusnya, sampai benar-benar ini menyiksa batinnya mereka.
Dan ya tadi gitu, muncul ke arah gangguan secara psikologis ya, bisa jadi dia depresif, bisa jadi gangguan yang lain gitu. Jadi orang tua benar-benar perlu sangat terlibat deh gitu. Oke, nah bisa ditangkap ya Mm-mm. Bu ya. Berarti di Mm-mm. sini peran orang tua sebagai pencegah perilaku bullying ataupun pasca bullying itu sangat-sangat diperlukan Ya, banget ya Bunda ya. Nah, betul. tapi banyak banget nih Bunda, kadang orang tua mungkin dia sudah muak juga ya kayak anaknya atau karena banyak juga nih stigma orang tua yang bilang, ah ya udahlah biarin aja ntar juga kalau kita ikutan ntar anaknya abis itu juga baikan lagi, temenan lagi, kayak gitu-gitu kan. Mhm, Nah, akhirnya mhm, anaknya dibiarin untuk mhm, melawan sendiri gitu loh, mhm, bullying. mhm, 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 Padahal menurut aku kan dengan dia berteman lagi mungkin dia merasa kayak mau nggak mau gitu, aku nggak punya teman lagi nih gitu kan. Tapi orang mhm, tuanya mikir, mhm, "Ya udahlah gitu capek-capek marahin anak orang gitu kan, terus ujungnya temenan lagi gitu, gimana tuh Bun? mhm. Oke, yang paling penting adalah menyelamatkan anak sendiri dulu deh, gitu ya. Karena kalau anak orang lain kadang-kadang kan ya kita nggak bisa kontrol ya. Kalau itu ada di sekolah, yang paling utama adalah bagaimana anak kita. Apakah anak kita pelaku, apakah anak kita menjadi korban, kita perlu untuk refleks ke diri kita sendiri. Kita lakukan evaluasi dulu nih kepada diri sendiri. Tapi kita harus gercep gitu. Kalau aku sih bilangnya gercep, kalau dia jadi korban atau pelaku, kita harus gerak cepat gitu untuk membantu dia. Karena dia anak-anak, dia mungkin nggak paham kalau tindakannya ini sudah masuk ranah perundungan, yang Oke. mengintimidasi, terus kemudian memang memukul, berkata kasar, melakukan cyberbully. Mungkin dia nggak pernah teredukasi. Ya, artinya ketika anak kita menjadi pelaku, ya yang pasti kita mengedukasi, mengatakan bahwa itu tidak benar, bahwa berteman secara sehat tidak seperti itu, ya. Lalu dia diajarkan untuk berempati. Kalau kamu yang diperlakukan demikian, bagaimana perasaan kamu? Ya, bagaimana rasanya? Nah, itu kita perlu feedback. Ya, terus kemudian kita juga bisa kerjasama dengan sekolah misalnya ya. Sekolah mungkin lebih intens lagi untuk mengadakan penyuluhan mungkin terkait dengan si edukasi bullying. Lalu kalau dia jadi korban, nah yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita jangan tadi itu jangan kayak tadi tuh ya udahlah gitu kan gitu doang ya kadang-kadang kan orang tua gitu doang gitu kan ya udah ntar juga kamu temenan lagi ntar juga baik lagi itu nggak bisa seperti itu intinya adalah apapun bentuknya kita harus hadir dan eh, tanpa melakukan penilaian jadi jangan judgmental terhadap anak karena menurut kita ah udahlah gitu doang menurut anak ternyata itu dalam banget lukanya gitu. Jadi kita coba untuk memahami perasaan dia, ya. Lalu kemudian kita dengarkan dulu ceritanya. Kalau dia nggak mau cerita, gimana Mbak Ayang? Kalau dia belum mau cerita karena mungkin masih sesek, masih luka, masih nggak enak, yang penting hadir dulu aja secara fisik. Nggak usah dikorek-korek, nggak usah digali-gali dulu karena mungkin jadi traumatik ya. Jadi sampaikan aja kepada dia. Kalau kakak belum mau cerita sekarang nggak apa-apa. Tapi ada ibu yang siap mendengar kalau kakak sudah siap untuk bercerita. Akan aman ceritanya bersama ibu. Ibu perlu untuk mendukung kamu, menolong kamu terkait dengan keamanan dan keselamatan kamu. Nah, itu jadi penting. Sehingga memang fungsi komunikasi dengan anak ini perlu untuk dimaksimalkan. Bayangin kalau dia nggak pernah ngajak ngobrol anaknya digituin juga akan nggak nyaman, akan takut gitu ya. Makanya membangun komunikasi jadi penting sehingga ketika anak mengalami apa namanya peristiwa perundungan, dia berani bercerita kepada orang tuanya karena dia tahu orang tuanya itu akan selalu berada di pihaknya dia gitu. Jadi intinya Oke. jangan judgmental, tawarkan bantuan, kemudian yakinkan dia ada dalam posisi yang aman bersama orang tuanya gitu. Oke, bisa banget ditangkap ya Bunda ya. Jadi benar-benar Mm-mm. peran orang tua itu nggak hanya pada saat anak sudah, oh tahu-tahu anak saya udah besar nih, udah sekolah, oh tiba-tiba udah Mm-mm. dibeli aja nih anak saya gitu kan. Tapi Mm-mm. Mm-mm. ternyata banyak juga orang tua yang tidak semuanya berhasil ya ternyata Bunda ya untuk bisa mendekatkan, membangun bonding kepercayaan antara dia dan anaknya gitu. Banyak sekali mungkin Mm-mm. anak-anak masih kayak sungkan untuk cerita, masih merasa aduh nanti dibeberin, nanti dibocorin, nanti aku malah diketawain lagi di depan teman-teman aku gitu. Karena banyak Mm-mm. juga mungkin tanpa disadari ini banyak juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah ada ya Bunda ya. Banyak juga Mm-mm. yang ternyata banyak kasus anak tidak percaya juga ke orang tuanya sehingga dia tidak mau cerita ke orang tuanya karena dia ngerasa kayak di depan keluarga waktu kecil aku tuh sering dimalu-maluin kayak misalnya
ih kamu sekarang gendut banget ya di depan keluarga gitu-gitu. Terus kalau ada acara keluarga besar, terus ih kamu tuh makannya banyak banget kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu juga nggak sih Bun yang bikin anak malah kayak nggak percaya gitu sama orang tuanya gitu. Ya, ya, bisa jadi gitu. Jadi pengalaman-pengalaman di masa kecil gitu ya, terus kemudian dia rasakan, kemudian itu membuat dia jadi punya trust issue ya. Jadi kalau kita bilang sih krisis kepercayaan kepada orang tuanya sendiri, itu bisa Betul. saja terjadi karena pengalaman seringkali quote and quote dibully orang tuanya sendiri dengan istilah-istilah tertentu, panggilan-panggilan tertentu yang dianggap lucu. Ternyata pada saat dia anak-anak dia cerna itu ternyata nggak enak loh gitu. Nah akhirnya apa? Ketika dia beranjak lebih besar, mungkin dia SD bahkan remaja, ketika dia mengalami peristiwa perundungan atau bully, dia jadi nggak punya pegangan gitu. Kepada siapa lagi saya harus cerita gitu. Kalau orang tua saya saja dulu itu seringkali mengintimidasi saya gitu dengan sapaan-sapaan, dengan macam-macam ya yang membuat dia jadinya nggak nyaman. Nah, lalu kemudian kalau kita bayangin kalau anak nggak punya pegangan gitu, sementara dia bertumbuh besar, minimal kalau menurut penelitian harus ada satu orang dewasa yang membuat dia secure atau aman. Kalau dia ngerasa bapak ibunya nggak bisa membuat dia aman, pada siapa coba? Dia akan mengadu, dia akan bercerita. Maka kenapa jadi penting sekali gitu bagi kita sebagai orang tua sejak anak segini banget fungsi komunikasinya itu harus dimaksimalkan. Agar apa? Salah satunya mencegah anak kita ini supaya bisa bercerita jika ada hal-hal yang memang menyakiti dirinya, fisik ataupun mental. Jangan dipendam sendiri gitu. Jangan membuat anak tanda kutip apa ya namanya membebani dirinya sendiri gitu. Jadi dia harus belajar untuk membagikan cerita itu terutama pada orang tuanya. Nah, jadi orang tuanya juga harus bijak gitu dalam menyikapi cerita apapun yang akan diceritakan anak. Gitu sehingga ya tadi anak nggak merasa sendirian gitu. Oke, berarti benar-benar peran orang tua. Kenapa kita juga bikin tema Stop Bullying sejak dini? Karena peran orang tua pun juga sangat amat penting sejak dini ya Bunda ya. Untuk Betul. membangun rasa Mm-mm. percaya terhadap anak tersebut supaya pada saat tumbuh kembangnya pun benar-benar dia merasa ada orang nih yang bisa mendampingi dia Betul. atas apapun yang dia alami, begitu Ya, ya Bunda ya. betul, betul. Nah, masalahnya nih Bun, orang tua termasuk kita kan akan tumbuh. Misalnya anak-anak itu akan tumbuh, dia akan menjadi orang tua lagi. Nah, apabila kondisinya dia tidak belum sempat sembuh dari Hmm. trauma-trauma bullying segala macam, apakah itu akan menjadi rantai yang berkelanjutan gak sih Bun untuk pelaku pembulian segala macam? Iya, jadi banyak banget kasus-kasus yang memang sudah beranjak dewasa, seusia kita ya, ingin berumah tangga atau kemudian akhirnya memang memiliki keluarga. Memori masa lalu yang terkait dengan luka dia pernah mengalami perundungan itu ternyata masih terasa gitu. Dan apakah ada dampaknya? Sangat mungkin gitu. Jadi bisa saja yang pertama dia melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya atau justru dia memang berlaku sangat permisif gitu. Jadi dia nggak punya batasan apapun gitu, nggak punya aturan yang jelas karena dia tahu waktu kecil mungkin pernah mendapatkan perilaku yang nggak menyenangkan. Akhirnya ketika dia menjadi seorang ibu atau ayah, dia memberikan apapun yang diinginkan anak gitu karena tahu itu nggak enak banget dia rasakan ya. Jadi sebenarnya apapun jenis trauma masa lalunya sebenarnya ketika dia belum berkeluarga itu pelan-pelan harusnya sudah mulai dipulihkan gitu ya. Artinya ada perawatan lah gitu. Mungkin ketemu psikolog ya atau mungkin melakukan terapi secara mandiri nih artinya dia melakukan hobinya apapun yang dia rasa itu bisa menenangkan diri saat mungkin ada memori lampau terkait dengan trauma akibat perundungan gitu. Jadi pada intinya adalah kita nih yang udah dewasa harus tahu banget kita tuh kelemahannya ada di mana gitu peristiwa apa yang membuat kita jadinya nggak nyaman dan kita sendiri yang memutus rantai bullying tadi jangan sampai kita sendiri dalam keluarga yang membuli anak kita. Nah anak kita belajar hal yang sama kan dari kita. Nah cycle-nya nanti lingkarannya begitu terus di generasi berikutnya bisa makin berat gitu perlakuannya. Jadi
Ya tadi ya, jangan sampai kita memunculkan bibit-bibit pelaku bully atau korban bully karena start overnya itu dari family. Makanya keluarga ini benar-benar perlu untuk mempertimbangkan banyak hal lah ketika memang berinteraksi dengan anak-anak gitu. Oke, udah terima kasih. Nah, Mm-mm. gimana kalau misalnya berarti kita harus mengetahui terlebih dulu Bun ya sebelum kita menjadi orang tua kita harus sadar diri nih bahasanya gitu. Kalau oh saya masih banyak trauma-trauma yang harus saya sembuhkan. Nah, tapi Mm-mm. bagaimana kalau misalnya ada orang yang merasa mungkin itu udah lama banget ya kan, udah pelaku bulian, kekerasan yang didapatkan dari keluarga dan lain-lain, udah lama sih dia ngerasanya sampai dia ngerasa kayak kayaknya nggak perlu deh ke psikolog, nggak perlu deh diobatin segala macam gitu. Nah, sinyal apa sih yang harus orang itu sadar, oke, saya ini perlu ke psikolog kayak gitu loh Bun. Mm-mm. 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 Apa sih yang menjadikan tanda kalau ini orang walaupun dilihat udah sembuh ataupun dia ngerasa udah sembuh tapi ini harus tetap diobatin. Sinyal apa sih Bun kayak gitu? Oh, red flags-nya ya, red flags ya. Nah, ya Jadi red flag. ya kalau dia sendiri merasa bahwa dia udah nggak akan mengingat peristiwa masa lampau, dia kemudian sehari-harinya produktivitasnya baik ya, dalam keluarga mungkin dia oke aja, penuh kasih sayang ya, walaupun mungkin dia dulu pernah mengalami peristiwa perundungan di masa kecil atau remajanya, tetapi dia survive melewatin itu ya. Karena kan memang ada orang-orang yang sejak lahir itu daya tahan dia terhadap stres itu bagus gitu. Tapi ada orang-orang yang daya tahan stresnya tuh rendah, manajemen stresnya rendah gitu. Nah, maka kalau mereka memang memiliki kemampuan untuk mengelola stres yang terkait dengan pengalaman gak menyenangkan ini bagus, dia relatif ya udah gitu kan, dia tetap bisa berfungsi normal. Tapi kalau kemampuan dia untuk mengelola luka masa lalu akibat perundungan ini rendah, tentu biasanya ada red flags-nya ya. Misalnya nih, setiap kali bertemu atau berpas-pasan dalam apa ya namanya sekumpulan orang deh gitu ya, Ya. sekumpulan orang misalnya itu apakah dia laki-laki atau siapapun itu tubuhnya memberikan sinyal bahaya ya, misalnya dia jadi deg-degan, dia jadi panik, dia kemudian jadi nggak nyaman, gelisah. Nah itu sebetulnya bisa jadi pertanda bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu jangan-jangan sangat mempengaruhi dia di masa sekarang. Lalu kemudian biasanya mereka cenderung iritasi, artinya gampang tersinggung deh gitu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan pergaulan sosial itu bisa saja sangat mengganggu pikirannya dia dan perasaannya dia. Ya, jadi kalau dia gampang tersinggung ya, terus kemudian gampang marah dan nggak bisa berinteraksi sosial dengan luas dan lain sebagainya, itu mungkin bisa jadi red flags. Atau kalau dia sudah menikah dan punya anak, ya dia mungkin jadi marah-marah, kemudian memperlakukan anaknya dengan keras, kemudian mungkin secara verbal, bisa juga secara fisik. Nah itu ya benar-benar gitu bahwa wah ini udah fungsinya udah nggak sehat nih untuk menjadi seorang ibu atau ayah. Berarti memang perlu untuk bantuan gitu, untuk dibantu deh supaya peran dia dalam menjalankan fungsinya sebagai orang tua itu bisa sehat, bisa baik, dia pun juga mungkin bisa lebih produktif gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa ditangkap Bun. Atau mungkin kalau misalnya dia sendiri tidak merasa ada sinyal tersebut gitu ya Bun, ya mungkin Ya, bisa dilihat dari orang-orang yang merespon dia mungkin ya. Apakah banyak orang yang bilang, betul. kok lu marahan banget sih, kok lu temperamen banget sih, kok kamu emosional banget sih. Mungkin itu juga bisa menjadi sinyal juga ya Bun buat dia gitu. Nah, apakah untuk Mm-mm. menyembuhkan hal-hal tersebut harus datang ke psikolog atau bisa dia terapi dirinya sendiri atau memang salah nggak sih Bun kalau misalnya ada orang kayak punya pasangan, dia tahu dia trauma dan dia cari pasangan yang menurut dia tuh bisa buat nyembuhin trauma-traumanya dia kayak gitu. Tapi malah akhirnya menjadikan orang ini buat bahasa kasarnya buat tong sampah dia, buat buang energi-energi negatifnya dia gitu loh Bun. Itu gimana tuh Bun? Iya, jadi pada intinya sih kalau kita kan memang ada yang namanya terapi mandiri ya. Terapi mandiri adalah terapi tuh sebenarnya terapeutik tuh hal-hal yang membuat kita jadi lebih happy.
lebih seneng, itu udah terapeutik namanya. Ya, misalnya jalan jalan pagi aja itu udah terapi mandiri. Kena sinar matahari lalu bikin kita happy ya kan? Itu udah terapi mandiri ya. Jadi sebetulnya apapun kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan fungsi happiness, bikin kita relax, bikin kita senang, itu udah bentuknya terapi. Ya, makanya silakan siapapun bisa banget melakukan terapi secara mandiri ya. Lebih kepada hal-hal praktis yang bisa dia lakukan, termasuk misalnya breathing ya, misalnya dia latihan teknik pernapasan. Jadi kalau kalau memori masa lalu terkait dengan peristiwa nggak menyenangkan dirundung oleh seseorang, itu muncul dalam pikirannya karena dia ngelihat objek tertentu ya, lalu dia bisa mengendalikan dirinya dengan teknik pernapasan sederhana, dia berlatih yoga, dia berlatih meditasi, itu boleh banget ya, itu namanya terapi secara mandiri. Nah, lalu kalau harus ke psikolog, harus banget gak sih ketika dia udah terganggu? Enggak juga gitu. Jadi ke professional mental health yang jangan sampai tunggu terganggu dulu gitu. Jadi kalau dia sudah merasa nggak enak, nggak nyaman, kok agak sulit ya untuk mengendalikan diri, ya bertemu dengan professional mental health itu cukup bisa membantu mengurai. Nanti setelah ketemu, kemudian dianalisa bahwa oh ibu, mbak gitu ya mas, ini ternyata trauma masa lalu yang terkait dengan perundungannya masih ada nih gitu, sehingga butuh yang namanya psikoterapi. Nah, psikoterapi diberikan oleh memang yang ahli, jadi nggak bisa diberikan oleh mereka yang yang memang nggak punya skills ya di situ ya. Jadi intinya adalah itu bisa dilakukan. Nah, kalau dia mencari pasangan yang dia kira, dia rasa itu bisa menjadi outletnya gitu ya, atau tempat dia untuk mengalihkan atau bisa menyalurkan kemarahannya, ya silakan aja. Nah, si pasangannya bisa nggak menerima itu gitu. Artinya saya bersedia mendengarkan keluhan kamu, kesedihan kamu terkait dengan masa lalu. Nah, itu mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau pasangannya, aduh udah deh, udah capek banget nih kamu ceritanya itu lagi gitu ya. Hayu kita kayaknya perlu deh gitu ya ke psikolog, ke psikiater gitu. Aku bantu duduk dengerin cerita kamu, tapi nanti langsung sama ahlinya. Itu juga bisa gitu. Jadi intinya cari mana yang paling nyaman aja lah buat diri sendiri gitu. Oke, berarti benar-benar harus bisa mengenali diri banget ya Bunda ya. Bener. Obatnya gitu. Karena juga kasihan sih jadi pasangan kayak nggak tahu apa-apa kayak apa Iya, gimana sih? iya betul. Oke. Nah, menarik banget nih Bu pembahasan kita ya. Ternyata banyak banget rantai-rantai yang harus kita urai satu-satu supaya sampai ketemu akar masalahnya gitu ya Bun ya. Kenapa ini Mm-mm. anak bisa jadi korban bully gitu ya. Apakah Mm-mm. dari dirinya sendiri apa yang membentuknya gitu dan lain-lain ya. Nah, Ya, tapi Bun, bagaimana nih cara kita sebagai orang tua memberi bekal kepada anak kalau jangan sampai nih kamu dibully ya gitu ya. Karena banyak juga kadang ini anak nggak salah apa-apa gitu loh, bener-bener jadi literally korban bullying aja karena anak teman-temannya yang agresif lah, teman-temannya suka kasar segala macam. Ini anak sebenarnya baik-baik aja kok, tapi dia menjadi tempat pelampiasan. Nah, sebagai orang hmm. tua yang tidak bisa mengontrol anaknya 24 jam, itu apa Bun yang harus kita berikan ke anak? Oke, anak-anak itu perlu diajarin self defense. Self defense itu bukan berarti dia harus diajarin bela diri banget, nggak seperti itu ya. Jadi lebih kepada bagaimana seorang anak itu diajarkan untuk membela dirinya, gitu, melindungi dirinya, merawat dirinya. Nah, yang pertama-tama awal mulanya banget banget itu dari kecil adalah betul-betul mengajarkan anak bagian private. Ya, jadi ini bagian private tuh tubuhmu adalah milikmu. Jadi siapapun tidak boleh menyentuhnya, ya artinya bagian-bagian tertentu terutama. Dan di level-level tertentu juga anak udah bisa diajarkan bahwa yang boleh memegang hanya kamu sendiri gitu ya. Jadi nggak orang lain nggak boleh. Nah itu adalah yang fondasi awal banget. Sehingga dia merasa bahwa oke, tubuh ini tuh perlu untuk dihargai. Ya sehingga tidak boleh siapapun itu misalnya tadi ya mendorong, ya menyenggol dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan yang kasar yang dia harus juga pelajari. Lalu kemudian yang berikutnya terkait juga dengan bagaimana si anak ini kita edukasi terkait dengan bagaimana berteman secara sehat. Nah, misalnya dari usia-usia balita aja gitu ya. Jadi misalnya nih kalau usia balita kan lagi lucu-lucunya nih gitu ya, main
berantem-berantem dikit, marah-marah, nanti temenan lagi gitu ya. Nah, ini kita bisa kasih tahu dia gitu. Misalnya teman yang baik, teman yang buruk seperti apa, teman yang saling menyayangi bagaimana. Nanti masuk nih ke level yang berikutnya ya, ke SD kelas 1, kelas 2. Mulai nih kita kasih edukasi di rumah terkait dengan apa sih itu bully, apa sih itu perundungan. Karena kalau nggak dikasih tahu, dia nggak tahu gitu. Dia tahu-taunya udah dipukul aja sama temannya, udah dibully aja sama temannya. Jadi kita benar-benar harus edukasi. Mengedukasinya juga nggak bisa sekali nih Mbak Farah, karena ini bukan single lecture. Jadi sekali kasih tahu anaknya pasti ngerti. Enggak. Jadi perlu ada siaran ulangan lah kalau kita ya. Kalau misalnya bisa kita rewind gitu, setel ulang, setel ulang gitu ya. Jadi fungsi komunikasinya di situ supaya anak tuh lama-lama mencerna. Oh, kalau saya dikata-katain itu namanya bully. Kalau saya dipalak makan siang saya itu namanya dibully. Kalau saya disuruh-suruh dan diintimidasi, misalnya disuruh-suruh, dipaksa-paksa, dianya nggak mau, berarti itu saya dibully. Nah, gimana caranya supaya dia bisa bela diri, self defense? Yang pertama ajarin dia untuk berkata tidak gitu. Nah, makanya kenapa sering banget nih orang tua bilang gini, anakku kok nggak nurut sih Mbak Ayang gitu ya, kok nggak mau dengerin kata-kata aku. Kalau menurutku kadang-kadang itu malah lebih baik sehingga ada fungsi dialog atau komunikasinya supaya anak juga ngerti caranya membela dirinya sendiri kan. Kalau di rumah dia bilang, ah enggak, aku nggak mau gitu. Jadi dia punya boundaries terkait sama dirinya sendiri. Nah, jadi ajarkan dia untuk berkata tidak pasti ya. Jadi kalau ada yang membuat kamu nggak enak, nggak nyaman, sentuh-sentuh bagian tubuh kamu, tarik-tarik dan lain sebagainya, itu bilang tidak. Terus kemudian yang kedua, kamu boleh pergi setiap kali ada temen kamu yang paksa-paksa ya, itu kamu harus pergi langsung. Terus kemudian yang berikutnya adalah cari orang dewasa terdekat. Kebanyakan memang bullying ini kan terjadi di lingkungan sekolah ya atau pertemanan. Jadi cari orang dewasa yang dia benar-benar bisa percaya untuk melaporkan kejadian. Nah, orang dewasanya itu harus juga bijaksana. Kalau terima berita, jangan langsung mengabaikan cerita si anak. Jadi dengerin dulu gitu ya. Jadi orang tua atau orang dewasa yang terdekat bijaksana. Lalu kemudian setelah itu ajarkan anak untuk terbuka, menceritakan apapun yang dia alami gitu di sekolah dimanapun gitu ya. Jadi supaya kita bisa notice, oh ini ada sesuatu hal. Dan kalau mau ditambahin bela diri boleh nggak? Boleh banget gitu. Tapi kita mengajarkan sama anak self defense seperti ini, teknik bela diri bukan untuk menyakiti orang lain, tapi ini untuk melindungi kamu ketika ada ancaman-ancaman dari orang lain di mana mereka mungkin lebih kuat ya. Nah, itu bisa dilakukan kepada anak gitu. Jadi kita bisa terus edukasi ini kerjasama juga sama pihak sekolah supaya anak ngerti gimana caranya membela dirinya sendiri gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Pakai banget sih Bunda dan mengerti bagaimana cara membela diri dan mengetahui kalau ada orang yang peduli dengan dia gitu ya Bun ya. Betul, betul. Nah, kalau satu lagi nih Bun, aku pas Bunda bilang ajari anak untuk berkata tidak, banyak banget kan orang tua yang mengajarkan anak, mungkin pengennya mengajarkan anak apa boleh berbagi, mau berbagi, nggak boleh pelit dengan budaya kita yang ketimuran ini legowo dan lain sebagainya gitu. Tapi malah ujung-ujungnya menciptakan anak sampai besar tidak enakan gitu loh Bun. Kayak kamu harus bagi, kamu nggak boleh kayak gitu sama temennya, ayo sharing mainan dan lain-lain. Padahal dia ngerasa kayak aku nggak mau, itu dia punya aku gitu loh. Itu bisa menjadi faktor ya Bun ya. Bisa, makanya kenapa kalau sekarang nih Mbak Farah mungkin sering dengar ya self love gitu ya, sering dengar ya. Dan ternyata banyak banget loh yang dari kecil itu memang seperti tadi kasusnya gitu, kurang diajarkan bagaimana mencintai dirinya sendiri dulu gitu, karena fulfill gitu ya, kecukupan diri itu kan dimulai kalau dia udah merasa cukup sama dirinya, dia udah cinta sama dirinya, dia udah sayang sama dirinya. Kalau dia udah ngerasa cukup sama dirinya, itu dia bisa sharing sama orang lain. Nah, kalau kita ngajarin anak-anak kita untuk sharing dan berbagi, ajarkan dulu, kamu ambil punyamu, ya kan? Nanti ini berikan pada orang lain gitu. Jadi membuat dia merasa ya tadi cukup dulu sama dirinya, baru nanti sharing. Kalau dia udah merasa cukup seperti tadi, next time
enggak, aku nggak apa-apa kok, semuanya aku kasih aja sama teman-teman. Itu juga oke gitu, karena dia merasa udah cukup sama dirinya sendiri gitu. Jadi pada intinya sebetulnya sejak kecil kita perlu menanamkan value atau nilai agar dia mencintai dirinya sendiri supaya kelak nanti udah gede dia nggak jadi people pleaser gitu, nyenengin orang melulu. Susah payah gitu ya supaya tuh kayaknya orang tuh wow gitu ya, pengen jadi apa namanya, selalu ingin dicintai orang lain gitu, karena mungkin dia kurang cinta sama dirinya sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang di rumah sejak kecil ajarin anak-anaknya dulu bagaimana dia benar-benar mencintai dirinya sendiri. eh, Ambil dulu punya sendiri dulu, nggak apa-apa, bukan egois ya, itu bukan egois. Jadi cake ada 15, dia punya teman 14 gitu ya. Ya udah ambilkan, pisahkan buat dirinya sendiri, 14-nya kasih teman gitu. Itu bagian dari belajar cinta sama diri sendiri gitu, kecukupan diri gitu, bukan egois gitu. Kalau egois tuh ya udah ada 15, 14-nya 10-nya buat aku, yang 4 tuh cuil-cuil gitu dibagi-bagi gitu ya. Jadi intinya adalah mengajarkan itu perlu proses dan harus sabar ya kan, sampai anak benar-benar mengerti perundungan itu nggak oke gitu. Bener banget sih Bunda. Jadi Mm-mm. dia sendiri udah merasa kayak secara natural dan secara hati kecil dan hati nuraninya sendiri itu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang enggak ya Bun. Kalau dari kecil kita sudah Betul, betul, rasa betul. cukup, Mm-mm, rasa mm-mm, menyayangi diri sendiri gitu. Dari pasti mm-mm, hati kecilnya kayak, oh, ini nggak bener nih gitu ya. Ini saya mm-mm, udah di zolimi nih bahasanya gitu ya. mm-mm, mm-mm. Bener, bener. Jadi Mbak Farah, aku mau ngasih tahu lagi. Ada yang namanya hati nurani ya, conscience gitu. Kalau di kita tuh bahasanya itulah. Ternyata hati nurani itu apa yang boleh, apa yang enggak, itu sumber utamanya itu adalah nasihat ibu. Jadi kata ibu itu yang menjadikan hati nurani anak gitu. Jadi makanya kenapa ya kemarin kan banyak jargon-jargon ya, kata ibu ya, betul gitu, karena memang kata ibu itu secara ilmiah itu masuk dan diresapi anak sehingga dia bisa tahu do's and don'ts, mana yang boleh, mana yang enggak. Bayangin kalau sehari-hari ibunya gitu ya, sehari-hari 365 hari selama dia masa kecil dan sampai dewasa, ibunya tuh penuh dengan kemarahan. Bayangin nggak? Nah, yang dia pelajari adalah dia menormalisasi rasa marah itu sebagai sesuatu yang biasa gitu. Nah, makanya jadi ibu semangat, bunda-bunda. Di sini banyak kan bunda-bunda soalnya berat, tapi kurasa kita bisa kok gitu. Betul banget. Asalkan kita Mm-mm. benar-benar mau untuk menyadari kalau kita Bener, butuh betul. terapi, kita juga harus juga sadar kalau kita masih banyak hal-hal yang ingin kita perbaiki sebelum Mm-mm. nanti punya anak. Nah, tapi Mm-mm. masalahnya nih Bun, banyak banget bunda-bunda mungkin di luar sana yang sudah terlanjur memilih menikah dan akhirnya berpisah dan akhirnya ya bagaimana nih Bun? Peran dua orang tua yang tidak dalam satu rumah tapi harus mengajarkan kalau anaknya tuh jangan sampai kamu jadi korban bully ya nak. Nah, komunikasi seperti apa sih Bun harus dibangun? Ya, yang pasti orang tua kan harus punya, intinya gini, mau apapun tema atau topik yang harus dia ceritakan kepada anaknya, diajarkan ayah dan ibunya, karena kan nggak ada mantan ayah mantan ibu gitu ya. Jadi ayah dan ibunya ini perlu menurunkan ego pribadinya dalam rangka pengasuhan yang lebih konsisten. Jadi dia co-parenting gitu, dia mengasuh secara bersama. Untuk isu-isu tertentu ya mereka harus sepakat gitu ya. Jangan sampai si mama gitu ya menceritakan tentang mantan suaminya kepada anaknya, kontennya ngebully mantan suaminya gitu ya di depan anaknya, yang which is itu adalah ayahnya dia sendiri gitu ya. Jangan sampai juga seperti itu gitu. Karena apa yang terjadi pada orang dewasa jangan libatkan anak gitu. Jadi kalaupun mereka split, berpisah, itu adalah masalah orang dewasa. Anak-anak tidak perlu dilibatkan di situ gitu. Jadi intinya tetaplah menjadi orang tua yang bijaksana dan sehat dan hangat lah ya untuk mereka, supaya apa gitu, supaya tadi gitu, supaya dia ya bisa mengerti banyak hal termasuk konsep perundungan ini ya. Tadi soalnya aku baca juga di situ, kalau anak korban broken home itu apakah bisa menjadi pelaku atau korban, ya bisa aja gitu kan, nggak terbatas hanya yang broken home, yang nggak broken home aja juga bisa kok gitu ya. Jadi pada intinya adalah bagaimana ayah dan ibu ini
mau yang dalam satu rumah atau ternyata sudah berpisah, sepakat sama-sama sefrekuensi untuk bisa mengedukasi anaknya terkait dengan perundungan ini, gitu. Oke, nah balik lagi itu adalah kesepakatan orang tua ya Bun ya, karena ya anak pasti lahir karena ada kesepakatan dua orang tuanya ini ya Bun ya, tidak bisa Betul. menjadi egois juga begitu. Nah, terus ini juga ada banyak pertanyaan nih Bunda, bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkan anak bahwa kata no atau jangan mempunyai kekuatan supaya kita ketika anak dibully teman bisa tegas dan jangan supaya terhindar dari bully. Nah, mungkin banyak juga udah diajarin, udah kamu bilang enggak aja, kamu harus ngelawan. Tapi si anaknya masih kayak nggak bisa gitu. Aku nggak bisa ngomong no, aku nggak bisa ngomong tidak gitu. Itu gimana sih Bun? Ya, Treatmentnya? kalau dia nggak bisa ngomong tidak, ajarkan yang kedua, pergi aja dari situ, gitu. Jadi intinya kalau aku nggak bisa, mama aku takut bilang enggak, ya udah berarti kunci yang kedua adalah pergi dari situ, gitu. Mungkin dia termasuk anak yang takut, nggak enakan dan lain sebagainya. Intinya tadi berkata tidak atau pergi dari situ. Yang ketiga, laporkan pada orang dewasa yang dia percaya, gitu. Jadi intinya kalau dia dalam keadaan yang terancam, ya dia harus memilih kan apa yang harus dia lakukan gitu ya. Jadi dia bisa pergi dari tempat tadi supaya tidak ada dalam satu area yang sama dengan mereka yang melakukan perundungan gitu. Oke, begitu ya Bunda ya, buat Bunda-Bunda dan buat kita-kita juga sih gitu ya. Kadang di lingkungan sosial nggak enak, ih bilang enggak, diajakin tapi nggak enak kalau Iya, bilang enggak. betul. Di orang dewasa juga banyak banget sekarang, Mbak Farah. Sampai sekarang banyak pembulian terjadi ya. Makanya Betul kita banget. sebagai orang dewasa ngasih contoh aja gitu ke anak-anak gitu. Gimana anak-anak kita mau sehat bertemannya. Kalau orang-orang dewasanya aja ternyata melakukan perundungan gitu. Benar banget sih. Bahkan kalau misalnya kita keluar dari circle yang agak lebih luas di dunia-dunia orang kita mungkin di lingkungan kerja kita mungkin banyak juga ya Bunda ya. Banyak, betul, betul. Makanya udah jadi lingkungannya bisa jadi toksik kan? Betul banget gitu dan Mm-mm. kadang susah untuk kita keluar karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Aduh, aku harus stay di sini mau nggak mau gitu ya. Padahal Ya, ujung-ujungnya ya udah dia menyerap si bully-bully itu yang mungkin tanpa dia sadari dia lampiaskan ke keluarganya, ke anaknya, ke istrinya. Mungkin ke istrinya merasa kayak saya kok dimarah-marahin terus dilampiasin lagi ke anaknya dan begitu seterusnya begitu. bisa. Oke, nah Bunda tadi banyak yang manggil Bunda Ayang. Boleh tahu panggilan Bunda Bunda Ayang ya, Bunda Ayang, Ayang. iya, sesuai dengan yang di Oh, atas. Sesuai oh, namanya oh iya Ayang Ayang Irma. Prima. Oh iya. Ayang Aku Irma. baru Jadi, enggak lagi. iya, biasanya panggilnya Mbak Ayang, biasa gitu. Ih, lucu banget Banyak nih tadi manggilnya Mbak teman-teman aku Ayang. juga followernya. Oh gitu. Halo teman-temannya aku panggil Mbak Ayang juga deh. Biar Biasanya enak. manggilnya Mbak Ayang. Oh gitu. Oh Tapi ya udah karena deh. karena hai, biasanya soalnya kan kadang kalau mau dipanggil aku lebih nyaman sebenarnya dengan panggilan Mbak Ayang gitu. Tapi nggak Oke. apa-apa dipanggil Bunda juga karena udah bunda-bunda juga. Oke. Aduh aku jadi bingung nih mau manggil Bunda lagi apa Mbak Ayang aja. Udah Mbak Ayang aja deh biar kita Iya, seumuran ya. oh, boleh. Oke Mbak Ayang, aku juga mau nyapa nih teman-teman yang Mbak Ayang, follower-follower Mbak Ayang. Halo, selamat sore semuanya ya. Oke, nah Mbak Ayang, iya enaknya manggil Mbak Ayang ternyata. Oke, ini ternyata banyak banget juga yang nanya-nanya nih Mbak Ayang. Ada juga dari Bunda Umu, bagaimana cara menumbuhkan rasa peduli pada anak terhadap orang di sekitarnya dan menjadi anak yang terbuka. Nah, mungkin tadi kita udah bahas ya Mbak Ayang ya, Ya, menjadi anak yang terbuka, mungkin kita harus mulai dari kita sendiri dulu nih, mau untuk mengulik, mau untuk mendengarkan dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau menumbuhkan rasa peduli, apakah juga sama nih Mbak polanya? Kita harus peduli duluan apa gimana? sama, sama. Kan peduli itu kan bagian dari empati ya. Jadi intinya adalah dia menunjukkan rasa respect ya, terus kemudian menghargai, menghormati, merasakan ya. Itu adalah bentuk kepedulian. Kepedulian ini kan hubungannya sama social skill. Jadi kalau di rumah
semua anggotanya itu saling mendukung, saling memberikan dukungan, kemudian ada saat misalnya memang benar-benar dibutuhkan, terutama dalam keadaan yang sulit, itu sebetulnya anak sudah belajar mengenai kepedulian. Nah, sehingga kalau dia belajar dalam lingkungan yang seperti tadi, ya udah pasti itu akan terserap lah dalam ingatan dia gitu ya mengenai pola kebiasaan yang kita tanamkan dalam keluarga. Lalu itu bisa secara alami juga nanti dia cerminkan ketika dia beraktivitas secara sosial. Ketika ngelihat mungkin pengemis di jalan, terus kemudian dia tergugah gitu ya, rasa kepeduliannya gitu ya, mama aku mau ngasih duit, aku mau kasih kue, itu aja sudah sebagai bentuk dia berkembang gitu rasa kepedulian sosialnya. Nah kalau di rumahnya serba egois, nggak mau saling dengerin, ya anak nggak belajar untuk saling menjaga, saling peduli. Jadi pada intinya sih sebetulnya bagaimana kita menciptakan lingkungan sosial dan emosional yang saling mendukung sehingga si anak ini bisa tumbuh peduli, empati, mencegah dia jadi pelaku atau korban bully ya. Terus kemudian yang pasti sih dia lebih sehat aja gitu secara psikis atau secara mental gitu. Oke, jadi benar-benar semuanya kembali adalah kuncinya adalah di keluarga. Keluarga, betul. Mbak, tapi kalau misalnya eh apa namanya untuk menciptakan keluarga, ketemu sama pasangan yang dia nggak begitu nih di keluarganya, misalnya ada orang yang punya pasangan di keluarganya nggak terlalu terbiasa untuk menumbuhkan rasa peduli yang bentuk benar-benar nyata gitu loh Mbak, yang misalnya kayak ya udah pedulinya dengan cara bentuk yang lain gitu, sedangkan si pasangan yang satunya ini tuh pengen pedulinya tuh dalam bentuk aksi nyata gitu loh, misalnya entah dibantu dan lain-lain. Nah, apakah kita bisa menyelaraskan itu dengan pasangan kita sehingga menjadi orang tua yang satu visi misi, atau benar-benar ya udah kita terima aja gitu Mbak ya? Atau kata Ya, orang kita nggak bisa merubah orang? oke. Ya pada intinya kan komunikasi ya. Suami sama istri ini kan ya pasti kan nggak pernah sama gitu karena kan beda latar belakangnya beda dipersatukan dalam pernikahan lalu menjadikan keluarga. Nah, fungsi keluarga itu kan 90% itu adalah komunikasi. Ya, jadi Oke. kalau nggak ada komunikasi, ya udah pasti nih nggak berjalan lah fungsi mereka sebagai keluarga. Udah masing-masing aja, ya udah campur aduk dan nggak sehat gitu ya. Maka kalau misalnya yang satu orangnya sangat peduli, yang satu cuekan, nah anaknya bisa bingung gitu ya. Sebenarnya aku harus bersikap apa gitu terhadap sesuatu, terhadap orang lain. Nah makanya kenapa ya perlu untuk saling mengkomunikasikan gitu. Apa sih sebetulnya nilai-nilai keluarga yang ingin ditanamkan pada anak? Kalau ingin kejujuran, ketekunan, kepedulian sosial, empati dan lain sebagainya ya maka orang tuanya harus sepakat juga gitu. Secara praktis ya mereka di rumah mencontohkan lah mulai pelan-pelan ya nggak harus yang kompleks banget ya cukup misalnya gotong royong misalnya nyapu halaman yang satu cuci mobil terus habis itu kumpul-kumpul istirahat ngopi apa ngeteh bareng setelah mereka beraktivitas sama-sama itu sebetulnya udah nunjukin bahwa keluarga ini saling peduli gitu. Oke, tercatat dengan Mm-mm. baik nih Mbak Ayang Ya. ya. Nah, Mm-mm. karena kita sudah mau udah bukan mau lagi, udah lewat dari jam 5 Ya. ya, Mbak Ayang ya. Nah, terakhir untuk sebagai penutup di Gizi Talk kita sore hari ini, Mbak Ayang. Sebenarnya Mm-mm. bullying itu bisa sembuh total nggak sih, Mbak? Bully itu kan sebetulnya perilaku ya. Jadi Oke. perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mengancam, mengintimidasi, kemudian melecehkan ya dan lain sebagainya secara fisik, secara lisan, kemudian sosial mental dan juga mungkin secara cyber ya. Jadi sembuh atau tidaknya nih kalau sembuh karena ini kan sebenarnya bukan sebuah gangguan ya, tapi lebih kepada perilaku yang memang mengganggu gitu. Nah, jadi perlu untuk kesadaran gitu, perlu kesadaran dari si pelakunya ini sendiri. Nah, kadang-kadang si pelaku ini bisa nggak sadar gitu, karena dia pikir ya udah, soalnya kan memang terbiasa dengan itu. Maka kenapa perlu orang lain untuk bisa menyadarkannya, membantu mengoreksinya dengan beragam hal ya, edukasi, terus kemudian kalau dia udah melakukan tindakan yang sangat berat ya memang perlu untuk tindakan hukum ya itu nanti bisa melalui perundang-undangan anak misalnya gitu ya nanti bisa dilihat seperti itu. Tapi kalau misalnya setiap daily gitu ya sehari-hari
ya kita cegah deh gitu supaya perilaku ini tidak menguat dan kemudian menjadikan dia seseorang yang memang nggak bisa optimal dalam mengembangkan dirinya atau berkarya gitu di masa yang akan datang gitu. Jadi intinya eh, perilaku ini perlu untuk dicegah ya dari kita, dari keluarga, dari orang tua, dan kemudian ya tadi ya memfungsikan keluarga ini dengan sehat, dengan baik, sehingga dari akarnya aja anak kalau udah happy, udah merasa dicintai, itu nggak kepengen gitu ngelukain orang lain gitu. Oke, siap. Mm-mm. Terima kasih banget Mbak Ayang. Kalau boleh aku berikan sedikit kesimpulan untuk sore hari ini ya Mbak Ayang ya, untuk tema kita sore hari ini di tema Stop Bullying Sejak Dini gitu ya. Nah sebetulnya kalau dari pembahasan kita dari awal banyak banget yang bisa menyebabkan si anak ini menjadi seorang pembuli ya, atau misalnya orang yang melakukan pembulian ya, bisa dari aspek sosial, aspek keluarga, dan aspek lingkungan dan lain-lainnya. Tapi kunci utamanya adalah karena keluarga. Kalau keluarga sudah membekali anak penuh rasa kasih sayang, penuh rasa kepedulian, penuh rasa keingintahuan sama satu sama lain atas situasi hari ini dan lain-lain sebagainya, nah dia sendiri juga akan merasakan ya udah gitu loh. Aku juga ingin melakukan hal yang sama terhadap lingkunganku. Aku ingin peduli, aku ingin berbagi dan lain-lain sebagainya. Dan aku juga ingin menyayangi karena aku di keluargaku diajarkan untuk menyayangi. Nah akhirnya juga kalau kata Mbak Ayang, itu juga akan membentuk hati nurani kita, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Kalau kita merasa, oh kita sepertinya sudah diperlakukan seperti ini, seperti itu. Nah, dengan basically yang sudah tertanam di keluarga kita, kalau cara untuk memperlakukan orang lain dengan menyayangi, sedangkan kita tidak disayangi oleh lingkungan kita, kita akan tahu, oh ini adalah pembulian. Dan akhirnya kita bisa mengambil sikap dengan nilai-nilai yang sudah ditanamkan dari keluarga tadi, seperti itu ya bunda-bunda di rumah. Nah terakhir juga peran dari orang tua pastinya sangat penting untuk membentuk dan menanamkan perasaan-perasaan dicintai, begitu ya Mbak Yang ya, supaya anak tumbuh menjadi orang yang penuh cinta dan kasih, sehingga tidak ada lagi tuh bully-bulian, ataupun kalau misalnya dia dibully, dia bisa mengambil sikap seperti apa sehingga rantai bully itu bisa terputus pelan-pelan. Nah, menarik banget ya sore hari ini bersama Mbak Yang, diskusi kita pada sore hari ini, dan terima kasih banyak Mbak Yang atas waktunya, Kasih ilmu-ilmunya, juga. dan adem banget loh ngobrol sama Mbak Ayang, kayak tenang gitu. Terima kasih ya sudah diundang, Gizdat. Terima kasih juga sudah berbagi ilmu Mbak Ayang, dan selamat Ya, beraktivitas lagi. Selamat sore dan sampai jumpa lagi Mbak Ayang. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.